Amanat oleh Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qailu fi kitabil karim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang senantiasa kita cintai, kita taati, Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba. Beliau pendiri Tarbiyah Hifdzul Ulam wal Banat. Beliau penasihat Tarbiyah Hifdzul Ulam wal Banat. Yang kita cintai, yang kita taati, Ketua Yayasan Tarbiyah Hifdzul Ulam wal Banat, Ibu Nyai Safwatul Ummah. Beliau selalu membimbing di dalam menjalankan tugas proses pendidikan di Tarbiyah Hifdzul Ulam wal Banat. Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz, ustadzah, pengurus Tarbiyah Hifdzul Ulam wal Banat, dan seluruh peserta upacara peringatan Sumpah Pemuda yang ke-94 murid-murid Tarbiyah Hifdzul Ulam wal Banat Bustan Ula, Bustan Sani, Bustan Salis, juga dari IMG dan MG. Semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat rahmatnya kepada kita sekalian yang tidak terhingga. Syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi khuluqin azim, contoh yang baik untuk kita semua. Syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, pendiri dan juga penasihat Tarbiyah Hifdzul Ulam wal Banat. Mudah-mudahan beliau senantiasa dianugerahi kesehatan dan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pagi hari ini kita semua keluarga besar Tarbiyah Hifdzul Ulam wal Banat Pesantren Majma'al Bahrain Hubbul Watan Minal Iman Siddiqiyah yang ada di pusat Los Plos Jamjai Roja ini bisa melaksanakan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun. Ini juga merupakan nikmat yang perlu kita syukuri. Hari ini adalah hari Jumat. Mestinya hari Jumat di kalender pendidikan Tarbiyah Hifdzul Ulam wal Banat kita ini libur. Namun toh demikian, karena merupakan kewajiban bagi kita sebagai warga negara Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah, menjunjung tinggi jati diri bangsa Indonesia, maka perlu kiranya di dalam hari yang bersejarah ini 28 Oktober tetap kita memperingatinya dengan upacara tasyakuran Sumpah Pemuda yang ke-94.
perlu kita pahami bersama bahwa salah satu sejarah besar yang tidak bisa kita lupakan, yang tidak boleh kita lupakan adalah Kongres Pemuda yang kedua, yaitu 28 Oktober. Bagi murid-murid Hifdzul Ghulam, Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat, wajib hukumnya untuk selalu mengingat nilai-nilai luhur bangsa kita, sejarah-sejarah besar bangsa kita, khususnya yang kita peringati pada pagi hari ini, yaitu Sumpah Pemuda. Karena dari sejarah Sumpah Pemuda 28 Oktober itulah kebangkitan rakyat Indonesia yang dipelopori oleh pemuda-pemudi Indonesia. Seluruh Indonesia saat itu berkumpul menjadi satu untuk mensepakati, mengikrarkan bahwa kita ini sama-sama bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini sebuah peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah, sehingga dari situ bangkitlah jiwa-jiwa merdeka bangsa Indonesia dari seluruh pelosok yang ada di wilayah Nusantara ini untuk menyatakan bersatu, menyatakan keinginannya untuk merdeka. Padahal tahun itu 1928, kemudian kalau ditarik berikutnya tahun 1945 itu terpaut 17 tahun. Jadi setelah Kongres Pemuda yang kedua atau Sumpah Pemuda diikrarkan, ya, dikumandangkan oleh pemuda-pemuda seluruh Nusantara ini dari berbagai daerah, dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Maluku, ya, semuanya bersumpah. Lah, sejak itulah kebangkitan secara menyeluruh di Indonesia. Makanya kalau dikatakan kebangkitan nasional yang sebenarnya itu adalah tanggal 28 Oktober. Bukan Budi Utomo. Ya, tapi 28 Oktober. Ini yang perlu diingat ya anak-anak, terutama anak-anak yang Bustatan Ula, pertama harus hafal dulu. Kalau sudah hafal, tahu isinya Sumpah Pemuda. Karena di pesantren kita sudah dibangun oleh Sang Maha Guru kita monumen Sumpah Pemuda. Untuk itu karena kita setiap hari di sini bertahun-tahun mestinya harus hafal teks Sumpah Pemuda. Hafal semuakah anak-anak Hifdzul Ghulam? Betul hafal? Anak-anak Ula hafal? Ada berapa isinya? Iya, kalau nggak hafal ya dibocor. Ya, dibaca. Monumen-monumen yang ada di sini ini jangan dianggap hanya sebagai hiasan. Itu adalah pelajaran yang jelas, nyata, setiap hari kita tahu, setiap hari kita ketemu, melihat. Jangan hanya dilihat tapi fahamilah isi daripada pesan-pesan yang ada di monumen-monumen kebangsaan di pesantren Majma'al Bahrain Hubbul Watan Minal Iman Sidqiyah ini. Hafalkah anak-anak semua monumen yang ada di pesantren kita? Belum hafal. Hafal paling mek piro? Ada berapa sih monumennya? Monumen kebangsaan yang penting-penting, nilai-nilai luhur yang ada di pesantren kita? Ada berapa? Pokoknya muni ya. Ya nanti dihitung.
Kurang lebih ada 9 ya. Mungkin lebih beserta dengan monumen-monumen yang lain. Baiklah anak-anak, murid-murid tarbiyah Hifdzul Ulam wal Banat, marilah kita ambil nilai-nilai semangat sumpah pemuda. Semangat pemuda. Kalau murid-murid Hifdzul Ulam masih remaja, di bawah remaja, ya baru beranjak remaja, ini semua adalah calon-calon pemuda, calon generasi penerus cinta tanah air Indonesia. Banggakah Anda semua menjadi bangsa Indonesia? Bangga? Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku cinta tanah air Indonesia. Hafalkah Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita 3 stansa? Setiap hari dikumandangkan. Semuanya harus ikut tanpa kamu menghafalkan dengan sendirinya. Ya, tanpa menghafalkan dengan membaca sendiri di rumah, karena ikut mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di sekolahan setiap hari, pasti lama-lama akan hafal. Kalau yang sudah tua-tua ini kalau nggak ikut nyanyi ya lupa juga, ya ta? Makanya para pejabat-pejabat itu ya di samping mungkin sudah lama nggak pernah, dulu tahunya ketika di sekolah, kemudian setelah jadi pejabat wis ora tahu ngapalno, nggak pernah menghafalkan, sehingga kalau ada menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa tidak ada yang hafal. Kita hafal karena kita dibimbing oleh Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba. Anak-anak, untuk upacara Hari Besar Nasional, sebenarnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mencantumkan, sudah mengundang-undangkan, sudah membuat peraturan pada Permendikbud tahun 2018 nomor 22 pasal 17 dan 18. Di situ disebutkan bahwa ketika kita itu melaksanakan upacara, termasuk upacara peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia dan upacara Hari Sumpah Pemuda, serta upacara-upacara yang lain yang sifatnya Hari Besar Nasional, harus mengumandangkan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa. Namun toh demikian, meskipun sudah masuk peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tapi tidak diimplementasikan sampai ke bawah, hanya berupa peraturan. Buktinya sampai saat ini, apakah sering kita dengar 3 stansa selain di pesantren kita? Pernah dengarkah upacara-upacara? Kamu pernah ikut yang mewakili upacara di kecamatan? 3 stansa kah apa 1? Berarti tidak diindahkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu dari Bapak Muhajir Effendi. Ya, kemudian dinyanyikan secara bersama-sama ketika itu oleh paduan suara yang dipimpin oleh orkestranya Perwacaraka. Alhamdulillah di tempat kita sudah dapat paduan suara yang setiap saat kita acara mesti mengumandangkan lagu-lagu nasional yang keramat, ya, lagu Bangsa Indonesia Raya, lagu syukur, dan lagu Hari Merdeka, Trilawanas, Tri itu 3, wajib lagu, Trila 3. Ya, saya pimpin yel-yel ya, THGB ya. Yang semangat. THGB Jaya, THGB Jaya, THGB untuk Indonesia Raya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Demikian yang perlu saya sampaikan mewakili dari Kepala Pengurus Tarbiyah Hifdzul Ulam wal Banat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.